petang, Sabtu 24 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di Live Update. Kita ke informasi pertama, sesosok mayat jenis kelamin pria ditemukan warga di dalam sumur yang berada di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 24 Juli pagi. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses evakuasi. Dalam informasi yang beredar, ditemukan ceceran darah di dekat lokasi kejadian. Berdasarkan pemeriksaan, jasad tersebut merupakan pria berinisial JW. Jenazah JW saat ini masih berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Tribun Timur, Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Emba. Ya, sore Siska. Ya, Mbak bisa dijelaskan seperti apa kronologi penemuan dari mayat tersebut? Ya, baik Siska dan Tribuners dimanapun berada. Pagi tadi sekitar jam 10 jelang siang, itu aparat kepolisian dari Polsek Bontoala mendapatkan informasi adanya mayat pria yang berada di dalam sumur sedalam 4 meter. Dari pantauan di lokasi dapat kami kabarkan selain mayat tersebut juga didapati ceceran darah di bagian depan rumah, tepatnya di bagian ruang tamu. Ceceran darah itu diduga berasal dari mayat tersebut, namun pihak kepolisian belum dapat berspekulasi lebih jauh terkait adanya dugaan pembunuhan dalam kasus tersebut. Namun hingga saat ini polisi terus menyelidiki sejauh mana penyebab meninggalnya pria berinisial JW tersebut. Siska. Ya, Mbak bisa dijelaskan apa saja fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan kejadian ini? Ya, Siska, selain ceceran darah, dari foto yang saya dapat, di mayat pria tersebut pada saat di dalam sumur itu terdapat lilitan tali di leher korban. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri juga mengatakan mendapati adanya luka di beberapa bagian tubuh korban, namun tidak spesifik disebutkan lukanya jenis apa dan seperti apa luka yang dialami. Dari pantauan di lokasi sendiri, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, sendal, dan beberapa lainnya. Termasuk ceceran darah, sampel ceceran darah yang di lantai turut diamankan aparat kepolisian. Siska. Baik, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini? Jadi saat ini pihak aparat kepolisian telah membawa jenazah ke ruang forensik untuk dilakukan visum luar, gunanya untuk menyelidiki lebih jauh penyebab kematian dari JW dan memeriksa sejumlah saksi termasuk dari ibu korban, yaitu ibu berinisial W, karena sepengetahuan warga sekitar korban hanya tinggal berdua bersama ibunya di rumah tua bernomor 18 tersebut. Sejauh ini Tribun masih menunggu hasil ataupun perkembangan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran unit reskrim Polsek Bontoala. Dan lebih lanjutnya saya sudah wawancara dengan Kapolsek Bontoala terkait kronologi awal dan langkah-langkah yang akan dilakukan terkait temuan mayat dalam sumur ini, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolsek Bontoala, Kompol Syamsuwardi, terkait dengan kejadian ini. Ada laporan masyarakat bahwa telah didapati seorang laki-laki meninggal di dalam sumur, di mana ditemukan ceceran darah di sekitar sumur. Identitas laki-laki itu adalah Jimmy Wijaya, umur 40 tahun. Umur berapa? Umur 40 tahun. Dan penyebab kematian seperti apa? Untuk sementara penyebab kematian masih dalam hidup. Menurut keterangan
saksi bahwa dia bersama dengan ibunya. Namun keterangan juga mengatakan bahwa hubungan ini ada kelainan, dia mengalami kelainan jiwa. Itu kejadian sendiri jam berapa sebenarnya? Kami menerima laporan bahwa kejadiannya sekitar jam 7 pagi. Apakah ada dugaan pembunuhan dalam kasus ini, Pak? Untuk sementara kita belum mengetahui karena ini masih dalam proses. Kalau di tubuh korban ada luka-luka kan? Sementara katanya menurut keterangan bahwa di sekitar tubuhnya ada luka. Ada luka? Di sebelah mana dan? Karena untuk sementara mayat masih di dalam sumur, belum dievakuasi. Kita belum ketahui. Belum kita ketahui apa barang buktinya karena ini mayat masih sementara dievakuasi oleh damkar. Untuk kedalaman sumur sendiri Sekitar 3 meter. 4 meter ya? 3 meter. 3 meter. Benar, kan ada terdapat tali di leher korban. Itu seperti apa penjelasannya? Tali di leher korban untuk sementara boleh diduga bahwa sengaja diikatkan lehernya bahwa dibuang ke sumur, tapi itu baru diduga. Belum kita ambil kesimpulan. Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Wisata Alam atau TWA Batu Angus di Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar pada Jumat 23 Juli siang. Api dengan cepat melalap ilalang yang berada di TWA Batu Angus. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dari informasi saksi disebutkan bahwa api pertama kali muncul di belakang pos Kadis masuk TWA Batu Angus. Untuk informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Manado, Christian Wayongkere akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Christian. Selamat sore, Siska. Ya, Christian, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di lokasi kebakaran tersebut? Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, pasca peristiwa kebakaran di Taman Wisata Alam Batu Angus yang ada di Kelurahan Kasawari, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, hingga pagi tadi dan hingga berita ini dihimpun, aparat gabungan dari berbagai unsur tengah melakukan upaya pemadaman pasca pemadaman api yang selesai pada jam 9 tadi malam waktu Indonesia Tengah, rekan Siska. Baik, lalu butuh berapa lama proses pemadaman ini dilakukan oleh petugas? Hampir 8 jam kurang lebih proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas gabungan untuk memadamkan kobaran api yang melahap sekitar 140-an hektar lahan di TWA Batu Angus yang ditumbuhi oleh alang-alang atau ilalang. Dan tepat pada pukul 9 malam tadi malam, Jumat malam, api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan dari berbagai unsur, rekan Siska. Baik, Christian, bisa dijelaskan apa penyebab kebakaran yang terjadi dan pada pukul berapa hal ini terjadi? Menurut informasi dari pihak kepolisian, baik Polsek Air Tembaga maupun Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara dan pengelola TWA Batu Angus, penyebab kejadian masih dilakukan penyelidikan atau belum dapat disimpulkan penyebab apa, namun beredar informasi adanya unsur kesengajaan dari pengunjung TWA Batu Angus yang datang di lokasi tersebut dan diduga membuang puntung rokok ke bagian alang-alang, Siska. Baik, Christian, lalu berapa jumlah petugas yang dikerahkan dalam pemadaman ini dan dari unsur mana saja? Baik, Siska, untuk pemadaman api yang melahap atau membakar alang-alang di TWA Batu Angus, Bitung, Sulawesi Utara, melibatkan puluhan personil yang terdiri dari BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, dari Manggala Agni Daops Bitung, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, dari Dinas atau Satuan Polisi Pamung Praja, dalam hal ini Pemadam Pembakaran Kota Bitung, dan dari unsur
Polsek Air Tembaga, Polres Bitung, dan pemerintah Kecamatan Air Tembaga, dan pemerintah Kelurahan Kasawari, dan pemerintah Kelurahan Makawide. Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolsek Tembaga terkait kejadian kebakaran yang terjadi di Taman Wisata Alam Batu Angus ini. Perkembangan kebakaran yang terjadi di Batu Angus itu masih sementara berlangsung karena dengan kencangnya angin, sementara untuk api terus berkobar dan melahap seluruh tanaman-tanaman, terutama untuk tanaman ilalang yang sangat cepat. Dan untuk antisipasi juga untuk rekan-rekan kita yang pemadam kebakaran dan dari BPBD juga sedang berusaha untuk melakukan pemadaman, antisipasi jangan sampai kebakaran meluas sampai kepada hutan lindung. Nah, itu yang kita antisipasi. Masih berlanjut sampai jam sekarang, masih tetap dilaksanakan pemadaman. Demikian. Pak, untuk lokasi atau titik yang saat ini terbakar, di lokasi mana dan sudah ada perkiraan berapa luasan yang terbakar? Untuk lokasi sudah jelas, yaitu terjadi kebakaran di lokasi wisata Batu Angus. Untuk lebih kurang kebakaran terjadi sekitar 145 hektar. Pak, untuk unsur-unsur yang dilibatkan pada saat ini sambil memantau dan memadamkan api dari mana saja? Untuk instansi sudah datang dari pemerintahan Kecamatan Air Tembaga, kemudian Polsek Air Tembaga, dan juga dibantu oleh personil Polres Bitung dan juga masyarakat warga sekitar yang membantu untuk evakuasi dari kebakaran. Dan juga datang dari pihak pemadam kebakaran dan juga ada dari BPBD Kota Bitung. Demikian. Polres Manokwari membagikan paket sembako untuk sejumlah nelayan tradisional yang berada di seputaran Pulau Lemon, Mansinam, dan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Papua. Penyaluran paket sembako dilakukan pada Sabtu 24 Juli siang. Kapolres Manokwari AKPP Dadang Kurniawan mengatakan bagian ini dilakukan guna membantu nelayan yang terdampak PPKM level 4. Untuk informasi lengkapnya, rekan kami dari Tribun Papua, Safwan Asyari, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat petang, Safwan. Halo, selamat petang waktu Indonesia Timur, Siska dan juga Tribuners. Ya, Safwan, bisa dijelaskan seperti apa kegiatan yang digelar oleh Polres Manokwari ini? Ya, Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Manokwari, Papua Barat, pelaksanaan pembagian sembako untuk nelayan tradisional di Kabupaten Manokwari sendiri mulai sejak pukul 12 lebih 49 menit. Pelaksanaan ini digelar untuk menyasar kepada nelayan-nelayan tradisional di Kabupaten Manokwari yang terdampak PPKM darurat di Kabupaten Manokwari. Oke, lalu dari tayangan yang sedang diputar, ini terlihat para petugas membagikan sembako melalui jalur laut. Lalu bagaimana mekanismenya, Safwan? Ya, Siska dan juga Tribuners, ini kegiatan pembagian sembako ini adalah kegiatan yang kali pertama dilakukan di perairan Kabupaten Manokwari. Ini mengingat bukan hanya masyarakat yang ada di daratan, namun masyarakat yang ada di perairan, terkhusus untuk nelayan tradisional sendiri juga terdampak pemberlakuan PPKM darurat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sehingga Polres Manokwari melalui bantuan dari masyarakat di Kabupaten Manokwari, sejumlah donatur yang berhasil mengumpulkan sejumlah sembako untuk didistribusikan melalui Polres Manokwari ke sejumlah masyarakat yang terdampak terdampak PPKM. Siska. Baik, lalu apa harapan dari kegiatan ini, Safwan? Ya, harapan dari kegiatan ini tadi Polres Manokwari, Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan menyampaikan bahwa lewat kegiatan ini semua masyarakat termasuk nelayan-nelayan kecil di perairan Kabupaten Manokwari sendiri bisa disentuh oleh tangan-tangan masyarakat yang mau membantu antar sesama masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya yang terdampak PPKM darurat sendiri.
Siska. Baik Tribudas, untuk terkait dengan kegiatan ini kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan. Berikut tayangannya. Hari ini kami mulai dari siang tadi, Polres Manokwari bersama di sini Satpol Air dengan Kasatpol Air Polres Manokwari melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terutama nelayan yang kami data berdasarkan data-data yang kami dapatkan yang mungkin memerlukan bantuan daripada masyarakat yang lainnya. Kami mengumpulkan ada donasi-donasi dari masyarakat dan kami salurkan. Untuk kegiatan tadi kami drop ada beberapa titik lokasi terutama di seputaran Pulau Lemon dan juga Pulau Mansinam dan terakhir di daerah Pasir Putih. Total sekitar 50 sembako yang mana harapan kami sama melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan di daerah lain berdasarkan instruksi daripada Bapak Kapolri yang tadi malam, Bapak sesuai juga dengan peraturan Mendagri, peraturan instruksi gubernur maupun bupati masalah PPKM ini, kami menghimpun dari beberapa masyarakat untuk dapat membantu meringankan beban bagi masyarakat yang mungkin terdampak akibat kegiatan-kegiatan pembatasan-pembatasan yang ada di lapangan. Berarti kemudian ini bentuk kepedulian kemudian? Ya betul, kepedulian daripada empati daripada kepolisian, terutama Polda Papua Barat dan Polres Manokwari dalam mensikapi daripada pandemi COVID-19 ini. Sejumlah personel Brimopolda Sumsel masih bersiaga untuk mengantisipasi bentrok antara warga Kelurahan Muara Kulam dan warga desa Pulau Kidak di Kabupaten Musirawas Utara. Hal ini imbas dari penembakan dua warga Kelurahan Muara Kulam oleh orang tak dikenal dari arah hutan pada Kamis 22 Juli siang. Diduga penembakan dilakukan oleh warga dari desa Pulau Kidak. Lalu seperti apa pantauan di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Sumsel, Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore, Siska. Ya Rahmat, bisa dijelaskan lebih detail soal konflik yang melatar belakangi antara kedua kelompok warga ini? Baik Siska dan Tribuners, yang melatar belakangi konflik antar dua kelompok warga ini, awalnya warga desa Pulau Kidak melakukan penghadangan terhadap kendaraan warga dari Kelurahan Muara Kulam. Informasi yang kami dapatkan, warga Pulau Kidak ini melakukan sweeping karena mereka tidak terima ada dua warganya dihakimi massa di Muara Kulam. 2 hari sebelumnya memang ada dua warga desa Pulau Kidak diduga dihakimi oleh sejumlah oknum warga di Kelurahan Muara Kulam. 2 warga tersebut bernama Dani Sandra dan seorang remaja berinisial RW berumur 17 tahun. Informasi yang kami dapatkan dari warga setempat, dua warga desa Pulau Kidak ini diduga dihakimi massa karena diduga melakukan penodongan terhadap warga Kelurahan Muara Kulam. Jadi 2 warga ini di massa berdasarkan ciri-ciri dari keterangan yang disampaikan oleh korban. Jadi korban mengenali dua pelaku penodongan ini, kemudian warga yang tersulut emosi langsung melakukan main hakim sendiri. Nah, korban dari dugaan penodongan ini sendiri yaitu ada 4 orang, 2 pria dan juga 2 perempuan. Kejadiannya itu pada sore hari, pada hari Raya Idul Adha lalu. Jadi terduga pelaku penodongan ini sempat berkelahi dengan korban. Ini menurut keterangan korban. Jadi mereka sempat berkelahi. Korban atas nama Fauzi mengalami luka tusuk di punggungnya. Kemudian korban satunya lagi mengalami luka di kepala akibat benturan benda tumpul. Sementara teman korban yang 2 perempuan tadi berhasil melarikan diri. Begitu. Kemudian warga setelah mendapat informasi dari korban ini beserta ciri-cirinya langsung melakukan pencarian karena diyakini
terduga pelaku penodongan ini masih berada di kelurahan tersebut dan akhirnya berhasil ditangkap dan dimasak. Begitu, Siska. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda saat ini, bagaimana situasi sekarang di sana? Lalu bagaimana kondisi terbaru dari 2 warga yang ditembak tersebut? Baik, situasi dan kondisi saat ini di Kelurahan Morakulam maupun di Desa Pulau Tidak masih kondusif, begitu. Namun aparat dari Brimopolda Sumsel dan juga anggota Polres Musyaras Utara dan anggota TNI setempat masih siaga di perbatasan antara kedua desa dan kelurahan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antara warga desa Morakulam, maksud kami warga kelurahan Morakulam dan warga desa Pulau Tidak. Kemudian untuk kondisi warga yang kena tembak, warga atas nama Darwan saat ini masih dirawat di rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya sempat dirawat di Puskesmas Morakulam. Warga bernama Darwan ini mengalami luka tembak di paha kanan. Kemudian warga lainnya yang juga mengalami luka tembak yaitu bernama Karim. Dia mengalami luka tembak di tangan kiri. Nah, untuk warga bernama Karim ini itu sudah pulang pada hari kejadian Oke, berdasarkan informasi terbaru disebutkan bahwa 2 kelompok warga ini memutuskan untuk sepakat berdamai. Apakah benar, Rahmat? Ya, Siska, memang benar. Setelah dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian dari Polres Musyaras Utara dan juga TNI setempat dan pemerintah setempat lakukan mediasi, akhirnya kedua kelompok warga ini sepakat untuk berdamai. Jadi mereka sudah melakukan penandatanganan surat perdamaian bersama. Itu adapun bunyi atau isi dari surat perdamaian bersama itu antara lain yang pertama, tidak ada lagi tindak kriminal di Kecamatan Ulurawat. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi penghadangan kendaraan mobil maupun motor, baik di Desa Pulau Tidak maupun di Kelurahan Morakulam, umumnya di Kecamatan Ulurawat dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi tuntutan apapun di kemudian hari antara warga Pulau Tidak dan warga Morakulam. Dan yang terakhir, tidak ada lagi dendam di antara warga Pulau Tidak dengan warga Morakulam. Kapolres Musyaras Utara AKBP Eko Sumaryanto menegaskan apabila ada pihak yang melanggar ketentuan perdamaian yang sudah disepakati tersebut, maka akan dituntut sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk diketahui juga, menurut keterangan warga desa Pulau Tidak, mereka melakukan penghadangan itu karena tidak terima warganya dihakimi. Seharusnya kata warga, masyarakat Morakulam mengedepankan asas negara hukum, begitu. Kalau misalnya ada pelaku penodongan, sebaiknya diserahkan kepada pihak berwajib, bukan dihakimi. Begitu. Siska. Baik, terima kasih laporannya Rahmat Aizullah dari Tribun Sumsel. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi memimpin langsung patroli skala besar dan juga penyaluran paket bantuan sosial sembako di Kota Pekanbaru pada Jumat 23 Juli malam. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bertemu dengan pasangan suami istri penjual kerak telur yang mengaku baru menjual sebanyak 2 porsi pada malam itu. Mendengar hal itu, Kapolda langsung memborong dagangan penjual tersebut untuk anak buahnya di kantor. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah dari rekan kami dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan secara lebih detail bagaimana kegiatan Kapolda saat patroli PPKM tersebut? Ya, pada Kamis malam tadi, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memimpin langsung kegiatan patroli berskala besar, dilanjutkan juga dengan penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat khususnya yang terdampak COVID begitu. Kegiatan ini dilakukan secara serentak untuk di Riau, di mana ada total sekitar 2.277 personil gabungan baik TNI dan Polri, juga ada sekitar 2.000-an paket bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Dan pada malam tadi juga Irjen Agung berkesempatan untuk menyambangi langsung beberapa orang pedagang, salah satunya yakni pedagang kerak telur yang ada di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru, di mana dalam pengakuannya pedagang kerak telur ini sangat kesulitan untuk menjual dagangannya, terlebih dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Begitu, Siska. Baik, disebutkan Kapolda memborong dagangan pedagang kerak telur tersebut. Lalu apa reaksi dari pedagang tersebut saat diborong oleh Kapolda?
Iya, pedagang kerak telur bernama Yanti itu memang mengaku pada malam tadi baru menjual sekitar 2 porsi kerak telur. Lalu dengan pemaparan begitu, Kapolda Riau berinisiatif untuk memborong dagangan kerak telur itu dengan nilai 1,3 juta rupiah. Dan Yanti pada hari ini juga diminta untuk datang langsung ke Mapolda Riau untuk menjajakan dagangannya untuk pasukan yang sedang bertugas begitu. Baik, Rizky, apakah patroli ini akan rutin dilakukan dan apa imbauan dari Kapolda terkait dengan patroli ini? Patroli ini juga berkenaan dengan rencana PPKM level 4 yang akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Juli 2021 mendatang. Untuk patroli memang khususnya pada malam hari akan terus digencarkan dengan melibatkan ribuan orang personel untuk menertibkan aktivitas masyarakat yang memang di luar ketentuan untuk beroperasi begitu. Oke, lalu bagaimana kesiapan dari aparat kepolisian untuk pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru ini? Iya, Kapolda Riau Irjen Pol Agung menyatakan untuk jajarannya memang sudah siap untuk bertugas dan dia juga berpesan kepada jajaran untuk melaksanakan prosedur tugas dengan secara humanis dan juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan begitu. Baik, Tribudas, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait dengan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Begitu, Pak. Ya, saya tadi tanya sampai dengan malam ini sudah laku berapa? Baru laku 2 porsi. Ini sudah dalam waktu tadi dan setengah 11 malam tentu ya kita tidak berharap ya tentu kita ingin membantu, intinya itu kita ingin membantu bahwa ini adalah sesuatu kami merasakan bahwa kita saatnya bergandeng tangan, saling mengisi dan saling membantu sekecil apapun. Ini mungkin bantuan kecil bagi ibu tadi yang jualan kerak telur, tapi ini saya yakin ini sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi ibu dan keluarganya. Harapan Raya, ya sama-sama. Harapan Raya tadi. Ya, itu salah satu bahwa kita ingin bergotong royong dan kita saling membantu untuk bagaimana kita bisa saling mengisi dan kemudian menjaga bahwa kehidupan ini baik dan kemudian kita menjaga harmoni kita di Riau ini kita kelola terus-menerus, saling mengisi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi satu spirit bagi Riau dan membuat kita semuanya punya harapan dan kita semua bisa melanjutkan kehidupan ini. Khusus untuk Pekanbaru, kami tadi sore dengan perangkat yang ada, perangkat posko PPKM, kami akan menurunkan 200 personil untuk perbantuan BKO di seluruh PPKM. Ada 503 PPKM yang harus kita bantu, kita turunkan 200 personil untuk membantu. Sejumlah pedagang yang tergabung dalam forum pedagang kuliner malam di Kota Medan, Sumatera Utara mengibarkan bendera putih. Hal ini sebagai aksi protes terhadap kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pihak pedagang mengatakan bendera putih tersebut juga sebagai simbol bahwa mereka menyerah atas kebijakan PPKM darurat. Omset mereka dilaporkan menurun drastis akibat dari diterapkannya kebijakan ini. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Medan, Goklas, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Goklas. Halo, selamat sore Siska. Ya, Goklas, bisa dijelaskan secara lebih detail terkait dengan aksi pengibaran bendera putih oleh para pedagang ini? Ya, jadi aksi simbolik untuk mengibarkan bendera putih yang dilakukan oleh para pedagang kuliner malam ini itu berlangsung sejak siang tadi. Itu sebagai tanda bahwa mereka menyerah atas situasi yang tercipta akibat kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Wali Kota Medan. Jadi di dalam kebijakan tersebut setidaknya ada 2 poin yang melatar belakangi mereka pada akhirnya menyerah. Yang pertama adalah ada prosedur seperti take away dalam kuliner
dan juga yang kedua hanya bisa membuka usaha sampai jam 8 malam. Jadi atas 2 poin tersebut mereka pada akhirnya pengunjung yang datang ke tempat usaha mereka menurun drastis sampai 70% gitu. Dan juga pada akhirnya melihat kondisi itu selama 2 minggu ini usaha mereka terpaksa harus tutup karena ketika mereka membuka itu justru mereka rugi karena ada biaya-biaya operasional serta biaya untuk membayar gaji karyawan yang sudah tidak sanggup lagi mereka bayarkan. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana nasib pedagang kuliner malam tersebut di masa PPKM ini? Ya, sebenarnya banyak tadi ada beberapa yang diwawancara menjelaskan bahwa di masa PPKM ini memang usaha mereka putus total, bahkan terancam akan gulung tikar jikalau memang masa PPKM ini terus berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. Jadi semisal ada cerita-cerita sedih yang dimana anak-anak mereka yang terpaksa tetap harus membayar uang sekolah, mereka harus mengutang sana sini untuk membiayai kehidupan, dan juga ada banyak tunggakan-tunggakan listrik seperti itu yang mereka pada akhirnya harus meminjam ke orang lain seperti itu. Oke, lalu apa yang diharapkan dari para pedagang ini terkait dengan kebijakan PPKM tersebut? Nah, jadi sebenarnya atas aksi mereka ini, mereka mendukung pada dasarnya program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID di Kota Medan. Namun hanya saja mereka meminta perhatian dari wali kota agar pedagang kuliner ini juga harus diperhatikan dengan lebih baik. Karena sampai saat ini untuk karyawan yang diberhentikan saja ataupun diliburkan, itu tidak mendapatkan bantuan apapun. Dan mereka meminta kepada wali kota Medan agar membuka ruang agar mereka dapat bisa berusaha tapi dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari salah satu peserta aksi terkait dengan aksi pengibaran bendera putih ini. Jadi kami dari pedagang kuliner malam Kota Medan, pedagang kuliner malam ya, harus dicatat bahwa kami adalah pedagang yang mulai bekerja malam hari. Saat ini kami mengangkat bendera putih sebagai tanda kami menyerah kepada keadaan. Bukan kami melawan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Sama sekali tidak ada terpikir dari kami. Kami adalah rakyat yang taat kepada peraturan. Tapi keadaan dan peraturan itu tidak memihak kepada kami. Tidak memihak kepada para pedagang kuliner malam. Dikeluarkan, mungkin bisa baca masing-masing, dikeluarkan peraturan bahwa tidak boleh makan di tempat. Dikeluarkan peraturan hanya boleh berjualan sampai jam 8, tidak boleh makan di tempat. Dan hal-hal yang seperti itu membuat kami sangat sedih. Karena apa? Kami ini cari makan hari ini untuk dimakan hari ini. Kami cuma ingin, kalau boleh, tetaplah kami boleh berdagang. Tapi bagaimana caranya berdagang itu? Buatlah peraturannya, Pak. Pak, tolong kami sudah mengangkat bendera putih, kami sudah menyerah. RSUD K10 Abdul Majid Kota Bekasi mulai mengosongkan tenda darurat triase seiring dengan berkurangnya pasien. Pembongkaran ini dilakukan secara bertahap. Sejumlah pasien yang berada di tenda darurat telah dipindah ke ruang rawat inap. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan jumlah pasien di rumah sakit tersebut telah mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana pantauan di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Yusuf. Selamat sore Siska. Ya Yusuf, bisa dijelaskan seperti apa pantauan terkini di RSUD Kota Bekasi tersebut? Baik, untuk situasi terkini di RSUD K10 Abdul Majid Kota Bekasi, memang sudah cukup landai untuk aktivitas pasien di tenda darurat. Adapun tenda darurat sudah dibangun pihak rumah sakit sejak Juni lalu, kemudian terus bertambah hingga jumlahnya sebanyak 8 unit yang ada di area parkir gedung A dan gedung B. Itu pun setelah beberapa lama beroperasi, jumlah tenda darurat yang beroperasi kini mulai berkurang. Nampak ada 5 tenda darurat yang sudah dikosongkan, sedangkan 3 lagi masih terlihat aktivitas pelayanan pasien. Adapun untuk tenda darurat berfungsi sebagai triase, di mana pasien yang baru tiba ke RSUD Kota Bekasi akan langsung dilayani di tenda triase darurat ini untuk dipastikan mereka terpapar COVID atau bukan. Setelah dinyatakan terpapar COVID, mereka akan dipindahkan ke ruang rawat inap khusus isolasi COVID
sementara yang non-COVID akan dipindahkan ke ruang yang difungsikan sebagai ruang rawat inap biasa. Namun melonjaknya kasus membuat pihak RSUD terpaksa membangun triase darurat ini untuk menampung pasien yang jumlahnya cukup meningkat. Begitu, Siska. Oke, disebutkan bahwa terjadi penurunan pasien di RSUD Kota Bekasi. Lalu bagaimana tingkat keterisian rumah sakit secara keseluruhan di Kota Bekasi? Berdasarkan informasi dari Satgas COVID Kota Bekasi, hingga saat ini tingkat keterisian atau bor occupancy rate di Kota Bekasi sebesar 81,27%. Angka itu lebih turun ataupun dibanding kemarin sebesar 81,75%. Wali Kota Bekasi mengatakan jumlah bor ini juga masih belum turun secara signifikan meskipun kasus yang ada masih tetap meningkat. Dia pun juga telah melakukan penambahan fasilitas isolasi di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot yang sebelumnya berjumlah 100 bed atau tempat tidur kini menjadi sekitar 130 bed. Begitu, Siska. Oke, Yusuf, sejauh ini lalu bagaimana kondisi terkait dengan kasus COVID-19 di Kota Bekasi? Berdasarkan informasi Satgas Kota Bekasi, kasus aktif di Kota Bekasi sejauh ini sebanyak 7.018 pasien, sementara untuk kasus kumulatifnya sebanyak 74.998. Sedangkan kasus sembuh sebanyak 67.009 pasien, dan kasus meninggal sebanyak 971 jiwa. Untuk itu, Kota Bekasi saat ini menerapkan PPKM level 4, di mana kebijakannya tidak jauh berbeda dengan PPKM darurat yang sebelumnya sudah berlaku sejak tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin. Sementara untuk PPKM level 4 ini berlaku sampai 25 Juli 2021 mendatang. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Yusuf Batia dari Tribun Jakarta atas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sampah rumah tangga di tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada di belakang RSUD Ahmad Rifin, Kabupaten Muaro Jambi, masih terlihat menumpuk. Tidak hanya sampah rumah tangga, tapi juga tampak beberapa sampah medis dari rumah sakit. Tumpukan sampah rumah tangga bercampur sampah medis ini diperkirakan sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana pantauannya di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Jambi, Hasbi, yang akan melaporkannya. Halo, selamat sore Hasbi. Iya, selamat sore Siska. Ya, Hasbi, bagaimana pantauan Anda di lokasi terkait dengan hal ini? Ya, baik Siska. Memang di tempat pembuangan sampah sementara yang berada di belakang RSUD Ahmad Rifin Kabupaten Muaro Jambi, itu biasanya itu untuk pembuangan sampah rumah tangga. Akan tetapi di lokasi tempat pembuangan sampah itu ditemukan diduga beberapa alat medis bekas dari RSUD yang dibuang oleh oknum rumah sakit tersebut. Ya, kita belum mengetahui juga benar atau tidak itu adalah sampah medis yang berasal dari rumah sakit. Namun yang kita ketahui di lokasi itu memang ditemukan beberapa bekas seperti pembungkus APD, kotak obat, masker, atau sarung tangan dan pelindung wajah gitu. Jadi diduga di tumpukan sampah itu terdapat sampah-sampah medis yang berasal dari rumah sakit di sana. Memang di Kabupaten Muaro Jambi, Siska, terkendala untuk melakukan pengangkutan sampah dari tempat sementara ke tempat pembuangan air. Karena di Kabupaten Muaro Jambi sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perkim, mereka saat ini memiliki 7 armada unit alat untuk angkut sampah. Karena dari 7 unit itu hanya yang berfungsi secara stabil yaitu ada 3 unit. Dengan wilayah yang luas dari 11 kecamatan, memang untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir memang cukup terkendala. Karena jarak tempuhnya sangat jauh, armadanya juga sangat kurang.
Begitu, oh Siska. Oke, terkait dengan hal ini, lalu bagaimana sikap dari instansi terkait soal tumpukan sampah yang diduga tercampur dengan sampah medis tersebut? Ya, baik Siska. Ya, kalau dari pihak Perki menyikapi, dia berharap ke depannya terhadap sampah yang ini, baik sampah rumah tangga